Saya membayangkan begini di urusan sholawat. Saya membayangkan begini. Perhatikan. Perhatikan. Ada orang ucap salam kepada saya. Ustadz, kata asisten saya, kata orang dekat saya, kata family saya, Ustadz, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Nama Pak Parmin mulai nih, seng, ada di telinga saya. Pak Parmin. Pak Parmin mana? Solo. Oh ya, salam balik. Nih salah satu yang membuat saya mencintai sholawat. Pokoknya kalau nggak Quran itu sholawat, nggak Quran itu sholawat, nggak Quran itu sholawat. Nih kayak begini. Jadi bawahnya saya panjangin sampai ke nanti negeri akhir. Teman saya, asisten saya, orang dekat saya, keluarga saya datang lagi. Ustadz, ada salam lagi. Dari siapa? Pak Parmin. Parmin mana? Yang Solo. Udah mulai kan ada namanya. Iya, yang Solo. Salam balik ya. Dilala Pak, tiap malam Jumat kirim salam tuh sama saya. Parmin, 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 Parmin. Setahun penuh nama itu akrab sama saya. Nama itu akrab sama saya. Parmin, Parmin, Parmin. Itu asisten saya baru ngomong, Ustadz Parmin ya. Gitu. Saking seringnya memberi salam kepada saya. Hingga kemudian ada hari pertemuan. Ada hari gathering. Ada event. Ada majelis. Di mana kemudian orang-orang dari berbagai Nusantara punya daerah datang ke majelis saya. Saat itu kemudian teman saya, asisten saya, sekretaris saya, orang dekat saya, keluarga saya mengatakan begini, Ustadz, Pak Parmin ada di sini. Apakah saya sebagai orang yang menerima salam terus dari dia tidak begini nih posisi? Mana? Di mana Parmin? Ada di mana? Mana ya? Oh, di belakang. Pak Ustadz, kita turun. Saya turun ke bawah. Bang, seru sampai ke posisi tiang. Kemudian saya jemput dia. Assalamualaikum Pak Parmin. Wah, Ustaz. Pak, kita ke panggung. Coba, sini aja. Udah ya Bang. Saya kemudian muliakan beliau karena sering ngasih salam. Apalagi salamnya nggak kosong. Apalagi salamnya tidak salam kosong. Contoh, Pak Ustaz hari pertama ada salam. Dari siapa? Dari Pak Parmin. Parmin mana? Solo. Oh salam balik buat beliau. Katanya juga buat istri Ustaz. Oh oke. Salam balik buat istrinya juga. Buat anak-anak Ustaz. Oh iya buat anaknya juga. Buat orang tua Ustaz. Ya buat orang tuanya dia. Buat semua jamaah Ustaz. Oke. Buat semua teman-temannya dia juga. Pak Ustaz ini ada titipan 1 juta. Oh mana Allah. Oke, ditunggu salamnya lagi. Uang kosong aja saya jemput. Kosong saya jemput. Kosong saya jemput. Bagaimana lagi ada isinya? Malam Jumat berikutnya datang lagi. Ustadz, salam dari Pak Parmin. Salam buat istri Ustadz, buat anak-anak Ustadz, buat jamaah Ustadz, sahabat-sahabat Ustadz semua. Saya bilang oke, sampaikan balik. Kemudian dia bilang, Ustadz, ini ada ikan asin dari beliau. Malam Jumat berikutnya ada melon. Malam Jumat berikutnya ada semangka. Oh, pokoknya ada kiriman terus dari dia. Maka Pak, saya yang akan mengatakan, Pak Parmin bakalan datang tidak? Nggak tahu Ustadz. Tanya dia. Saya yang nurun nanya tuh. Tanya sama dia. Siap Pak Ustadz. Izin, Pak Ustadz katanya datang. Baik. Lewat pintu mana dia nanti? Tanya. Lewat mobil apa? Pelat nomornya gimana? Kita siapin tempat buat dia. Betul tidak? Karena sering. Nah, saya membayangkan ketika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Jibril ngasih salam. Ya Nabi, ada salam. Bisa nggak? Dari siapa? Dari Yusuf Mansur. Oke, salam balik buat dia. Katanya salam juga buat istri engkau ya Nabi. Oke, salam buat istrinya juga. Salamnya buat turunan-turunanmu wahai Rasul. Salamku juga buat turunan-turunannya sampai hari kiamat nanti. Salamnya juga buat sahabat-sahabatmu ya Rasul. Sampaikan kepada beliau siapa yang menjadi sahabat Yusuf Mansur. Salamku untuk dia. Lalu saya terus-menerus memberikan salam. Lalu Jibril pun menyampaikan terus-menerus. Nama saya sudah ada di hatinya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik. Nama saya
Nama kita semua mudah ada di hatinya Rasul. Di catatan saya nggak bohong. Hari ini Prof. Rafiq Karsidi sudah ada catatannya di Allah, di Rasulnya, dan para malaikat-malaikat pembawa Al-Quranul Karim. Wal mursalat, al-mursalat. Lihat, cek dari ayat 1 sampai dengan 5. Semua malaikat-malaikat yang membawa wahyunya mengenal Prof. Rafiq Karsidi dan semua teman-teman Al-Qumi dan siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon. Berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah. Ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril. Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari sengatan? Nggak mungkin, Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Allah. Terhadap Quran pun begitu. Di wisuda rumah tahfiz yang pertama, saya menangis. Saya bilang, ya Allah, saya pengen kemudian Rasulullah mencari saya. Di mana ada Yusuf Mansur? Di mana? Rasulullah kemudian menenteng tangan saya. Zuf, ada orang nungguin kamu. Saya bingung. Mestinya pertanyaannya ada Allah yang nungguin kamu. Tapi pertanyaannya Rasul, ada orang yang nungguin kamu. Tapi yang ngomong Rasul, siapa? Saya kemudian dengan bangganya ditarik oleh Rasul. Saya pun bangga karena yang narik adalah Rasul. Keluar dari kerumunan kesulitan saya. Menyeruak, kemudian keluar. Ternyata di sana udah ada ibu saya. Ini yang membuat saya stabil stamina saya di Quran. Insya Allah mudah tidak pernah berubah, amin. Apa kata Rasulullah? Sof, ini ibu kamu. Ayo siap-siap. Kita mau ada prosesi pemakaian mahkota untuk ibu kamu. Lihat di sampingnya siapa? Itu ayah kamu. Siap-siap, Sof. Hari itu saya kemudian membaca Al-Quranul Karim dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada Allah di sana, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril alaihi wasallam, ada para nabi-nabi yang lain, dan ada orang tua saya. Di dunia seperti orang tua sepasang yang kemudian mengantarkan anaknya. Ustaz, anak saya apal Waqiah. Ayo nak, baca depan Ustaz. Allah. Ini Pak, bayangin nih yang begini. Kalau cuma dunia saya bilang nodop, nggak ada keraguan. Ente mau apa? Ente mau S2, mau S3? Mau di mana? Punya Allah. Apa kata guru saya Ustaz Syihab? Tinggal minta. Allah sudah menjamin lewat Rasulnya. A'toituhu. Aku akan berikan kepada dia. Sa'u'ti. Aku akan berikan kepada dia. Apakah dia meminta ataukah dia tidak meminta, aku akan berikan kepada dia. Bahkan afdol, lebih tinggi, lebih besar, lebih bagus, lebih kuat, lebih mewah, lebih mahal daripada apa yang orang lain minta tanpa Quran. Enggak, dunia mah udah beres, udah pokoknya beres aja. Ada rumah masih ngontrak, coba tiap malam tuh berdua suami istri ngaji. Berdua tuh suami istri ngaji. Tiap malam. Kalau cuman kebeli kontrakannya itu bukan Quran. Perhatikan. Kalau cuman kebeli kontrakannya itu jadi kontrakan dia, bukan Quran. Quran itu Pak, 9 kanan, 9 kiri, tanah 3.000 belakang, tanah lapangan bola lagi di depan. Semua Pak akan diberikan kepada orang ini. Kenapa? Karena ada Quran di dalamnya. Disedot semuanya. Wut. Saya dulu nggak kebayang mobil saya bisa 1.000 lebih banyaknya. 1.000. Yusuf Mansur mobilnya 1.000. Coba. Bagaimana ceritanya itu Pak? 1.000 nggak kebayang sama saya. Saya waktu menyedekahkan mobil satu-satunya, saya bilang sama istri saya, Mah, kalau cuma diganti 10 mobil masih masuk akal nih. Tapi kalau kita sedekah di tahun 2003 ini, sedekah CRV kita ini, mobil GRV kita ini, terus diganti sama Allah 700, itu tuh yang gak masuk akal. Gimana caranya ya? Allah bilang,
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Saya bilang, bagaimana mah? Masuk akal nggak sih kalau Allah membayar 700 mobil buat kita? Istri saya bilang, soal masuk akalnya emang bukan akal kita, Pak. Udah bismillah aja, nolin aja, injak, peng, injak tuh. Hari ini saya mendapati. Saya waktu itu ngukur begini, Pak. Kan saya pernah jadi office boy tuh di Toyota Rent-A-Car. Jadi tugas saya satu tim ngebersihin 180 mobil tiap pagi. Tiap pagi. Dan saya sukanya, woi, lu tuh ya udah jadi orang kecil, mulut lu diem aja. Jangan, lu sambil sholawat, lu sambil istighfar, sambil kemudian berzikir, sambil baca Quran. Teman-teman gosok-gosok aja gitu loh. Nggak ngapa-ngapa, malah ada yang nyanyi segala. Oh, ngapain nyanyi? Saya kalau ke pintu tol lewat, ada orang yang kemudian sambal lado. Ya, aduh. Lu nggak berubah, saya bilang jujur. Pakai Quran biar berubah. Saya pakai Quran. Orang-orang bilang si Jaman mah, si Yusuf mah nggak di mana ngaji mulu. Ngaji mulu. Tapi itu dia, ketika kemudian bersentuhan sama Quran, tidak keluar dari Quran. Saya berdiri di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saudara-saudara semua. Quran isinya nggak ada yang bohong, benar semua. Ketika Quran bilang aku akan ganti 700 kali atau lebih, kami nggak sanggup. Waktu itu saya begini, Pak Ade, Pak Selamat dan kawan-kawan dari Wisata Hati dari Quran, Prof. Rafiq Arsidi. Oh gini kali ya, Mah. Nanti kita akan punya perusahaan Rent-A-Car, Mah. Lalu orang-orang akan nitip mobil dan kita punya perusahaan dengan 1000 mobil. Saya mencoba memprediksi my future. Jadi dengan sedekah 1 mungkin jadi 700 dengan cara seperti itu. Ternyata enggak loh. Enggak. Allah tidak memberi saya Rent-A-Car yang kemudian mobilnya seperti Toyota Rent-A-Car. Saat itu ada 4000. Pada saat saya kerja di sana 4000 mobilnya. Auto 2000 saat itu. Kemudian hari saya jadi ustadz. Terus lama-lama alhamdulillah saya baru menyadari, iya ya. Satu Indonesia ini 560 kota dan kabupaten. Di tiap kota ada mobil yang menjemput saya. Luar biasa. Dan yang datangnya Pak 6 mobil, 7 mobil. Kalau nggak di stop itu yang nganter yang jemput, mungkin sekampung pada pengen jemput. Berarti kalau satu kota ada 10 mobil, itu 5.600 mobil di seluruh kota. Bahkan ada mobil saya di Turki, ada mobil saya di Rusia, ada saya pergi ke Kazakhstan, ada mobil saya di Kazakhstan. Kita buka rumah tahfiz di Macedonia. Macedonia udah ada, Cet. Itu kota apel kayak Malang. Allah, itu indah bener Macedonia. Saya berangkat itu kota apa, negara Balkan ya. Di sana juga ada jemputan saya. Wah, oh begini rupanya. Allah bilang, Suf, aku bayar kamu dengan jumlah mobil yang unlimited. Tapi aku taruh di tempat-tempat yang nanti kamu butuhkan. Pokoknya begitu kamu datang tuh mobil keluar. Nggak perlu bayar bensinnya. Nggak perlu ngupain sopirnya. Dan mobil itu boleh dibawa pulang ke Jakarta. Gitu Pak Parmin ya. Ini mobil Pak Parmin Alphard. Boleh dibawa ke Jakarta. Kalau Ustadz mau bawa aja. Loh itu yang terjadi. Betul. Kalau saya jadi Ustadz yang sewenang-wenang. Mana ada jemaah yang menolak. Kalau saya bilang sama Pak Parmin saya minta ya Alphardnya. Nggak mungkin nggak dikasih. Nggak mungkin. Yang nggak ngasih kan bininya. Ustadz nih. Allah yang punya semuanya. Betul itu. Gak kebayang sama saya. Maka kalau Anda ini orang yang tidak bisa bayaran SPP. Lalu kemudian saudara ngapalin Quran. Dan bisa bayar. Belum Quran itu mah. Belum Quran. Mana ada istimewanya. Nggak istimewa. Yang istimewa mah di kemudian hari Anda punya sendiri universitasnya dengan nama Anda sendiri. Itu yang luar biasa. Tukang nasi goreng sambil kemudian dia masak nasi goreng. Sambil dia ngaji ayat apa yang dia hafalin. Besok dia akan punya 100 cabang nasi goreng. Mas Jody dan Mbak Anik warung stick and shake. Ya. Bagaimana kemudian sebelum dia kenal Quran, berapa jumlah cabangnya? 20 Pak. Begitu kenal Quran, wuss, ada 150 outlet.
baik itu warung steak and shake-nya, kemudian bebek selamat dan yang nggak selamat. Ada bebek selamat, ada bebek yang nggak selamat, ya. Terus ada ikon, ada yang lain-lain. Apa kata Mas Jody sama saya? Sekarang saya udah tahu cara gampang ngembangin Quran, gitu katanya. Gimana? Gimana caranya? Asal mau. Terus saya sekarang udah tahu juga caranya ngembangin usaha. Gimana caranya? Ngembangin Quran, gitu. Jadi kalau ditanya sama Mas Jody, kalau ditanya ke Mas Jody, apa kiat-kiat Anda ngembangin Quran? Ya gampang. Asal kamu mau aja, insya Allah lah itu ada jalan. Terus apa kiat-kiat Anda untuk mengembangkan usaha Anda? Ngembangin Quran, gitu. Simple. The simple word. Simple sekali. Jadi kalau ditanya kerjaan Anda apa Pak Jody? Kerjaan saya ngopeni Quran, gitu. Ngopeni Quran. Wah, pokoknya keren dah. Insya Allah. Besok mahasiswa-mahasiswa sini, Masya Allah, insya Allah. Begitu nanti saya berangkat jeder, makan di warung sate gitu ya. Ini ente mahasiswa toh? Siapa namanya? Ini depan. Ini depan. Ya. Hah? Wisnu, nanti ada sate Wisnu. Fakultas apa panjenengan? Hukum. Anak fakultas hukum buka sate Wisnu. Nanti ada tuh sate Wisnu. Saya datang ke situ sama Ustadz Syihab, sama Ustadz Irham, sama Haji Adib, sama teman-teman, sama Prof. Begitu datang, keluar nih Wisnu. Pak Ustadz, kenal saya nggak? Enggak. Siapa? WNS. Wah, ini punya ente? Iya Pak Ustadz. Ini cabang yang ke-78 Pak Ustadz. Oh. Satu cabang berapa omsetnya? Ya antara 30-40 lah. Untungnya berapa? Ya bersih-bersih 15 lah. 10% dah. Berarti bersih 3 juta. Wow. 4 juta. Wow. Yeah. Berapa tadi cabangnya? 78. Wow. Betul itu. Jadi 250 jutaan sehari. Iya Pak Ustaz. Apa rahasianya? Rahasianya Ustaz. Ayo mari kita lihat. Mari kita lihat. Kemudian saya ditenteng tuh sama beliau. Ke dapur. Saya ditenteng ke dapur. Ke kitchennya, ke tempat masaknya itu sate. Ternyata semua orang di dapurnya penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi sambil ngebakar sate, sambil ngapalin Quran. Bagaimana nggak berkembang? Gimana nggak berkembang? Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum. Apa kata Wisnu? Ustadz, jajalin sate aneh. Beda Ustadz, ini sampai tusukannya empuk. Udah benar. Udah betul. Quran itu udah betul. Yang penting jangan kemudian membelakangi Quran. Jangan sampai kemudian meninggalkan Quran. Ustadz, apa? Banyak kok penghafal Quran yang hidupnya susah. Enggak, gua nggak percaya. Panggil. Nggak percaya saya, nggak percaya banget. Ada penghafal Quran hidupnya susah, nggak percaya saya. Kecuali proses. Proses Pak. Masa nggak berproses? Proses dong. Terus saya datang deh. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Betul kamu hidupnya susah. Iya Ustaz. Buat makan aja saya nggak ada. Kamu penghafal Quran? Iya Ustaz. Tahun berapa selesai? Ada 2 tahun yang lalu. Semalam sholat malam? Enggak. Ya bukan itu mah. Ya bukan Pak. Ya bukan lah. Prestasi namanya. Prestasi. Prestasinya apa? Oh hafal Quran. Prestasi. Belum hafal Quran. Prestasi. Sholat zuhur 2:30. Saya datang sama Agim ke satu masjid. Mau sholat asar tepat waktu. Begitu datang kecewa kami berdua. Orang sudah berjamaah. Aduh, udah tahiyat akhir. Saya bilang sama A, kita langsung masuk ke rombongan ini? Atau nunggu mereka salam? Kata, tunggu sebentar. Salam nih orang. Saya pengen sholat asar nih sama A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar orang ini tanpa berdoa. Ngelihat saya sama A, Ustaz, A, cium tangan. Terus kita tanya, emang udah azan asar? Oh enggak, tadi sholat zuhur. Luar biasa.
Salat zuhur. Anda betul penghafal Quran? Betul. Terus gimana? Wah, susah. Masa saya jadi penghafal Quran? Akhirnya Allah tempatkan saya menjadi tukang tarik delman. Yang benar nih Allah. Oh, nggak percaya saya tuh? Nggak percaya. Udah berapa lama jadi tukang tarik delman? 7 tahun. Terus sholat berjamaah nggak? Enggak. Ya gimana? Orang yang kemudian tidak dapat berkahnya Quran karena dia berhenti. Jangan berhenti. Ketika narik delman, ya sambil ngaji Quran itu loh. Nih datang nih ke Monas atau datang ke sini Solo, kemudian dia narik delman yang wisata itu loh. Nah, kemudian naik nih orang. Begitu naik orang, dia kemudian orang lain pada moto-moto Solo dan sekitarnya, dia baca Quran. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sambil kemudian ngangonin itu kudanya, sambil kemudian merah sapinya, sambil kemudian ngangon kambingnya, sambil kemudian jagain warungnya. Terus begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada orang beli, Mas bakso, tutup sedekah. Lainin baksonya dulu. Selesai lainin baksonya. Berangkat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil bang bakso. Tutup, layanin dulu. Pergi orang itu beli, baca lagi. Inna fi khalqis bang baksonya. Gua tutup aja warungnya nih. Gua ngaji nggak kelar-kelar nih. Tapi benar. Saya tadi cerita tuh pagi ketika saya menjadi tukang penjaga toilet. Ini menjadi kisah terakhir. Karena setengah jam saya pengen dialog sedikit sama teman-teman semua. Saya jadi tukang penjaga toilet. Apa sih yang saya lakuin? Saya nggak jagain toilet. Saya cuma tulis kata-kata kecil di depan toilet. Kencing sendiri, bayar sendiri. Beol sendiri, bayar sendiri. Saya nungguinnya di mana? Di musola terminal Kalideres. Saya ngaji aja. Di situ. Ya liatin depan. Amazing. Sampai saya dapat hadiah waktu itu jam tangan seharga 1,5 juta tahun 99. Ya, jam tangan seharga 1,5 juta buat penjaga toilet. Oh, keren banget. Kenapa? Karena yang punya toiletnya bingung. Orang lain jagain 70.000. Ini ada orang nggak jagain 400.000. Kev, Quran luar biasa. Subhanallah. Lihat ya tadi indeks prestasi yang ditunjukkan sama Prof. Rafiq Arsidi. Waduh, ada yang 3,73. Allah, ada yang 4,3. Dua orang. Oh, 373. Fakultas apa Prof tadi? Yang 373 itu. Kedokteran. Allah. Begitu ada orang bunting pengen melahirkan. Nggak pakai di anestesi. Dia panggil perawatnya, bacain surah Maryam. Perawat duduk, suaminya disuruh duduk, dengerin. Kaf ha ya ain sad. Itu bayi di dalam pengen keluar. Pengen dengerin dari luar. Hebat loh. Orang datang dibacain Quran. Allah, saya aja sakit nih. Saya kalau sakit nih, saya panggil santri-santri itu. Santri masuk ke kamar saya, kemudian pada duduk, pada bacain Quran. Allah adem. Kumi ya, nomor 2 tuh anak Kumi. Itu nurunin wirda. Kalau saya pusing tuh, dia ambil wudhu. Kemudian dia datang, dibacain tuh. Dipegang tuh kepala saya. Papa, mudah-mudahan papa sehat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ayah siapa yang enggak baik digituin? Dipegang sama anaknya, Allah. Apalagi dipegang sama bininya, Masya Allah. Sehat dah. Enggak jadi sakit. Bangun dah kita bangun. Bangun semua udah dipegang sama istri mah. Alhamdulillah. Emang ngerti lo tawa-tawa aja. Udah ketawa aja. Pengen jodoh, udah open di Quran, nanti jodoh dihadirkan oleh Allah. Nggak perlu nulis-nulis di jilbab, call me please.
Nggak perlu. Tolong telepon saya. Ngapain? Ntar Allah yang pilihkan. Allah, insya Allah ada laki-laki yang tersembunyi pandangannya dari pandangan orang lain. Yang tersembunyi tangannya tidak pernah memegang tangan orang lain. Dia yang akan diperkenalkan Allah kepada Anda para bidadari surga. Nanti ketika kemudian menikah, niatkan untuk menjadi sepasang suami istri yang kemudian memiliki anak-anak penghafal Quran sebelum usia 7 tahun. Keren. Keren itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Keren. Yang laki-laki juga begitu. Dah, insya Allah lah. Bahkan saudara bisa kok beroperasi ya. Saudara cari saudara-saudara yang susah. Itu saya lakukan. Saya datang Ustaz siap. Ke teman-teman saya zaman dulu. Ke saudara-saudara saya. Saya bilang, utang lu berapa? Gitu. Oh, kenapa mau bayarin ya? Gitu. Enggak, gue mau ngajarin lu Quran. Apa hubungannya? Bayar utang sama Quran? Ada. Begitu gue selesai ngajarin lu Quran, lu doa. Supaya utang lu lunas. Insya Allah utang lu lunas. Betul. Semua yang percaya pada episode tahun 98, 99 sampai 2006. Success story semua. Nggak ada yang fail. Nggak ada yang gagal. Ayo. Ciptain generasi baru. Dimana nanti Anda akan berangkat. Ya, pergi ke Polandia. Ngapain? Sana Anda ekspor batok kelapa. Batok kelapa tuh diekspor ke Polandia. Luar biasa itu. Anda berangkat ke Polandia sambil terima pembayaran, tanda tangan sambil Anda buka rumah tahfiz di sana. Anda berangkat ke Belanda, Anda nanti S3 di Jerman barangkali, Anda nanti S2 barangkali di Belgia atau di Norwegia sana. Atau ada yang kemudian keliling Eropa. Setiap jejak kamu melangkah dimanapun, Anda buka perusahaan. Di mana di perusahaan itu Anda bilang, kalian hafalin Quran 1 hari 1 ayat. Mudah-mudahan suatu saat saya diundang oleh Anda semua. Meresmikan gedung bikinan Anda. Anda membuat gedung, 4.000 karyawan Anda duduk khataman Quran. Lalu saya dengan Prof Karsidi datang, Prof Rafiq datang. Ini katanya hafal khataman Quran. Kok nggak pada megang Quran? Gitu. Ini ada alumni UNS nih dan alumni kemudian PT-PTN yang tergabung di Alkumi. Satu orang bikin gedung 30 lantai. Agenda pembukaannya hari Senin. Salah satu agendanya khataman Quran. Datang nih saya dengan Prof Karsidi. Sebagai alma mater saya kan pernah di UNS nih sekarang, berarti kan alma mater nih. Saya diundang gitu, kita bingung Prof. Kok katanya khataman Quran ya? Tapi kok nggak pada megang Quran ya? Qurannya mana? Dengan bangganya, jebolan UNS, anggota dari Alkumi mengatakan 4.000 karyawan kami semuanya 30 juz. Nggak perlu khataman Quran pakai buka Quran. 30 juz. Begitu jam 12 siang tidak ada hidangan apapun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Saya nanya sama Prof Karsidi, ini peresmian gedung kok nggak ada makanan? Iya, sebab kami semua berpuasa. Oh nasib. Datang ke perusahaan kayak begini. Keren kan? Luar biasa. Besok insya Allah Anda akan saksikan. 737-800 akan mendarat di Indonesia. Dan pilot yang pertama kali menerbangkan adalah seorang hafizul Quran. Insya Allah. Jadi. Saya udah tawar. Saya udah berangkat ke Boeing. Udah berangkat Pak, saya ke Boeing. Saya mau ditanya. Saya berangkat, kan itu di sono Pak, layer 3, layer 4. Orang Indonesia. Orang Indonesia Pak. Itu yang ngegedein Boeing orang Indonesia. Waduh, Indonesia Masya Allah hebat. Saya dikasih tuh tour VVIP. Saya ditanya sama bule-bulenya. Ini orang yang mau beli pesawat. Oh saya bilang no. I'm coming here to buy your factory. Sembarangan aja pengen beli pesawat. Gue mau beli pabrik lo tau gak? Enggak, saya orangnya emang suka begitu. Demen aja begitu tuh. Jadi pesawat apa yang Anda mau beli? Enggak, saya mau beli pabriknya. Dia bilang impossible. Gak mungkin. Saya bilang jangan bilang gak mungkin. Gue aduin sama Tuhan gue loh. Kun fayakun tau gak lo? Tapi bule-bule itu bener loh. Saya itu, nggak usah ada tanya jawab lah ya. 15 menit lagi juga. Saya tuh pernah kan mau beli pesawat tuh dulu tuh ya. Tahun berapa itu? Patungan usaha. Kita bikin surat Pak ke Embraer. Embraer nolak. Pak Adib, Embraer nolak.
Kata Embraer begini, emang siapa itu Yusuf Mansur gitu? Pengen beli pesawat segala gitu. Prim Air, saya lewat PT namanya Prim Air. Prim Air lapor ke saya, Pak Ustadz, Embraer nggak mau ngobrol sama kita. Kenapa? Karena Pak Ustadz tidak ada track record di industri pesawat terbang. Begini aja Pak Ustadz, Pak Ustadz masuk aja deh ke jajaran komisaris kami, gitu. Jadi Pak Ustadz masuk ke jajaran komisaris Prim Air, kemudian nanti kita bikin surat lagi ke sana bahwa Anda berbicara dengan komisaris kami. Saya bilang sama dia, enggak, ini bukan cara gua. Udah, gua yang balas suratnya. Jadi dia pengen tahu dulu siapa saya. Suratnya saya balas Pak, tulisan tangan. If you wanna know about me, just googling. Saya bilang, itu benar itu, terjadi itu Pak. Saya bilang, kalau Anda pengen tahu siapa saya, Google aja, Yusuf Mansur. You will find out nanti, who is he? Who is me? Saya bilang, siapa, who am I? Anda bakal tahu siapa saya. Udah buka. Di luar dugaan, bule-bulenya bilang, wow, amazing, he is famous. Baru tahu. Tadi nanya, siapa lo katanya. Datang tuh bule-bule, dia bilang, ayo kita makan malam di Hyatt. Wah, keren. Saya tuh Pak, saya Ustadz, kalau duduk kayak begitu tuh, saya tidak memposisikan, demi Allah, saya tidak memposisikan sebagai seorang pebisnis. No, saya lagi memposisikan sebagai seorang penghafal Quran. Jadi duduk nih di Hyatt, Bang, perwakilan dia, ada direktur Asia Pasifik, kemudian duduk didampingin manajer, kemudian lokalnya, bla bla bla, ngobrol sama saya. Pas pembukaan, saya bilang gini, baik, mari kita buka, we open this meeting with suratul Fatihah. Gua tahlil dulu. Bingung bule-bule, what's si Fatihah? Gua nggak mau tahu, pokoknya meeting gue yang mimpin kan, begitu. Ingat ya, kita yang mimpin, jangan dipimpin. Hati-hati, jangan. Jadi kita yang mimpin. Jadi kalau harus ada meeting, kita yang mimpin pembicaraan. Terus saya langsung memaparkan problem. Asik kan? Begitu saya ngomong, langsung saya paparkan problem. Saya bilang, bapak-bapak, makasih sudah mau makan malam dengan saya. Kita punya masalah. Bule-bule pada 4 orang tuh bule. Apa? Problemnya apa? Ini yang bayar siapa sih? Ini mesti jelas dulu nih siapa yang bayar. Oke, on me dia bilang. Saya yang bayar. Oke, kita lanjut. Iyalah, gua nggak ada duit. Dia yang bayar dong. Kan yang punya kepentingan dia, bukan gua. Enak aja gue yang bayar, dia yang punya kepentingan. Nah, kalau urusan bayar, kita dibayarin gak apa-apa. Jangan yang bayarin. Insya Allah, nanti akan ada rumah sakit. Dari mulai security-nya, sampai kemudian kepala rumah sakitnya, semua hafiz dan hafizul. Allah. Keren. Begitu ada orang loading barang, security masuk. Mau ngantar apa Pak? Mau ngantar obat. Sudah hafal Ali Imran? Belum Pak, hafalin dulu. Baru masuk. Berat Pak, Ali Imran. Nah, bisa. Ayo, ikutin saya. Alif Lam Mim. Supir truk barang ngaji. Alif Lam Mim. Oke, masuk. Itu sudah Ali Imran, ayat 1. Oke? Kamu 100 kali ngantar barang kemari, 100 ayat. Jadi siapa suppliernya rumah sakit kami? Adalah supplier yang hafiz Quran juga. Allah. Insya Allah bakal kejadian. Nanti begitu dilantik, tidak ada Quran di atas presiden yang dilantik. Nggak ada. Habis kata yang ngelantik, dia hafal, ngapain pakai Quran? Itu kan yang dilantik pakai Quran, yang kagak hafal Quran. Lah kalau presidennya udah hafal Quran, iya buat apa? Kata yang ngelantik dia hafal, tempel begini aja. Insya Allah. PR masih panjang, tapi Allah akan menemani kita. Amin. Insya Allah. Kita berdoa bersama-sama. Sebagai penutup doa, kita langsung minta ayah kita. Doa, kita langsung minta pemimpin kita. Doa, kita langsung minta Prof. Rafiq Karsidi agar kita semua yang menjadi anak-anaknya. Saya juga termasuk anak, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa S3 di sini. Amin. Insya Allah beasiswa beres, bahkan dapat uang saku. Tenang.
Saya lagi selesai S2 Pak, ekonomi syariah. Doain nih, mudah-mudahan bisa selesai. Ya saya bilang, jadi pengusaha balik kampus, balik. Nggak bener itu. Yang bener aja, ayo kita berhenti sekolah, kita berhenti dari... Nggak bener, nutut ilmu tiba, ada kok nyuruh-nyuruh berhenti. Saya termasuk motivator yang tidak bersepakat agar Anda menjadi pengusaha lalu meninggalkan kampus. Enggak. Karena itu saya contohkan, ayo kuliah lagi, ayo belajar lagi, ayo kemudian S2, ayo S3. Kalau perlu sekarang S5 Note sama S6 Edge Samsung ya. Orang baru S3 gitu udah S5. Alhamdulillah. Ya, kita aminkan doa dari Prof. Rafiq Arsidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, bahkan untuk dunia dan semesta. Kepada beliau kami persilakan, saya cukupkan akhirul kalam. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Terima kasih. Insyaallah barokah. Ilahatiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafihu mayyidah. Rabbana walakal hamdu wa zikal karimi wa atimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ala'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli hukman wa ahkini bisolihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya ayya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.